Oke, halo soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel. Dan pada kesempatan hari ini saya akan ngobrol seru bersama salah satu mahasiswa saya dari kelas manajemen merek, benar ya? Iya, benar banget Ibu. Oke, silakan memperkenalkan diri dulu. Ada siapa di sini? Oke, perkenalkan nama aku. Oh ya, halo good day mate. Boleh. Halo mates, good day mates. Perkenalkan nama aku Regina Ciniska Putri dari mahasiswa S1 Manajemen Fakultas Ekonomi, Bu. Sekarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oh gitu ya, Bu ya? Iya, Kita sekarang udah bisnis. FEB Oh, kita. gitu. Oke, panggilannya siapa? Regina, Ibu. Regina apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu gimana? Saya alhamdulillah juga sehat, Regina. Nah, seperti biasa soulmate di kelas manajemen merek kita akan membahas tentang rebranding merek ya. Iya, betul banget Ibu. Nah, di sore hari ini kita mau bahas rebranding apa? Oke, kali ini aku pengen ngebahas topik menarik nih, Ibu. Apa Salah tuh? satu makanan saji yang paling terkenal di dunia. Pasti Ibu nggak asing. McD ya kayaknya ya. Bener ya. Oke. Ya, yang kita tahu cabangnya kan banyak ya, Bu ya. Ih, Lebih banyak banget. Dari 40. Di sini aja dekat UNJ kan ada di Pemuda sama di Arion ya. Iya, Bener betul kan? banget, Ibu. Bener. Nah, Ternyata dia rebranding. rebranding Ibu. Oke. Mungkin boleh ceritain rebranding. Ya, aku pengen jelasin sejarahnya Iya, dulu, Bu. boleh silakan. Jadi McD Donuts ini didirikan pada tahun 1940, Bu. Yaitu didirikan oleh dua bersaudara. Yaitu ada Ricard dan Maury di California. Nah, pada itu McD Donuts ini masih kayak tempat barbeque kecil-kecilan, Bu. Oke. Cuman pada tahun 1948 mereka kayak mengubah konsepnya menjadi lebih makanan saji. Cepet saji. Iya. Oke. Terus mereka juga ngembangin sistem dapurnya yang lebih sangat efisien dengan konsep fast food modern. Nah, pada tahun 1955 Oke. ada orang yang bernama Ray Kroc. Dia itu seorang pebisnis penjual mesin milkshake. Nah, dia itu kayak dari konsep ini dia kayak seakan-akan berpotensi besar nih, Bu, gitu. Jadi dia kayak pengen bergabung dengan agen waralaba ini. Waralaba. Waralaba. Kebalik ya. Waralaba. Nah, akhirnya dia berusaha buat kayak ingin membuka restoran McD Donuts. Pertama kalau nggak salah di Illinois sih, Bu. Nah, kemudian dia kayak membeli perusahaan dari keluarga McD Donuts pada tahun 1961. Nah, di bawah kepemimpinan Record ini terjadi kayak perkembangan McD Donuts ini sangat berkembang pesat, Bu. Meningkat dengan sistem warabalanya yang sukses. Waralaba. Waralaba yang sukses. Terus jaringan globalnya yang sukses. Nah, yang kita tahu McD Donuts ini sangat terkenal di dunia. Iya, benar. Nah, kalau tadi berdasarkan ceritanya Regina, saya jadi ingat saya pernah nonton tuh sebenarnya film dokumenter sejarah ya, historinya McDonald's. Itu ada filmnya. Saya lupa sih judulnya apa. Cuma memang kurang lebih seperti tadi yang Regina ceritakan. Oh gitu. Oke, dan mengenai fast food restoran, ya pasti orang yang terlintas pertama kali di benaknya itu biasanya memang McDonald's ya. McDonald's. Oke, nah kemudian kita masuk ke topik utama kita bahwa ternyata McDonald's pernah melakukan yang namanya rebranding. Betul, Ibu. Gitu ya. Nah, rebranding ini sebenarnya strategi yang dilakukan sama perusahaan untuk bisa refresh gitu ya, untuk bisa melakukan inovasi, kemudian membuat produknya atau mereknya terlihat lebih segar, lebih baru, betul, gitu ya di mata konsumennya. Nah, sekarang apa yang dilakukan McDonald's dalam rangka proses rebrandingnya? Mungkin Regina bisa cerita. Yang pertama, perubahan dari logonya, Ibu. Oke, logonya seperti apa perubahannya? Jadi sempat dia setiap masa ke masa, setiap tahun ke tahun dia melakukan perubahan warna logo. Cuman tetap konsisten dengan menonjolkan lengkungan emas itu, Ibu. Ya, Gordon Access-nya. Nah, sampai saat ini dia memiliki ciri khas dengan latar belakang dan Gordon Access berwarna M. Tadinya sempat berubah, Bu, dari 1940. Kan dulunya tempat barbeque kecil-kecilan tadinya. Terus ditulis kayak McD Donuts Famous Barbecue gitu dengan tulisan hitam. Habis itu 1961 itu tahun pertama terbentuknya Gordon Access yang lengkungan M. Nah, dari situ M itu kan artinya yang Mac itu ya. McD Donuts. Nah, ada tulisan McD Donuts-nya. Tapi kan kalau sekarang McD Donuts-nya udah dihapus sih, Bu. Jadi fokusnya di Gordon Access M-nya itu. Karena orang biasanya udah lihat huruf M itu aja udah tahu ya kalau itu McDonald's. Iya, benar-benar. Oke, kemudian apalagi perubahannya dari
tadi sisi logo gitu ya. Kemudian yang lain kira-kira ada yang berbeda nggak antara McDonald's yang dulu sama yang sekarang? Gitu? Ada kayak perubahan visual dan desain restorannya. Gimana? Jadi kalau pada awal 2000-an sebenarnya dia tuh sudah memperbarui citra visualnya Ibu. Cuman sekarang itu dia kan tadi berubah jadi Gordon Arces. Jadi kayak lebih memfokuskan dari nonjolin itu. Dengan desain restoran yang lebih modern, ramah lingkungan dan nyaman. Dan yang kita tahu tempat parkirnya juga semakin luas. Betul. Terus tempat duduknya juga udah nyaman banget Ibu. Terus ada indoor dan outdoornya juga. Betul. Dan pilihan menunya juga jadi lebih beragam. Betul, ya. Ibu. Lebih beragam. Kemudian dia ada yang khusus kopi ya kalau saya nggak salah, cafe. Tapi itu udah dihapus Ibu. Oh sekarang yang udah aku tahu udah dihapus. Oh, karena saya tahu itu jadi kayak salah satu pengembangan produknya juga. Kemudian tadi saya setuju kalau tempat parkirnya semakin luas. Kemudian pilihan menu lebih beragam. Kemudian biasanya kalau restoran cepat saji kan terkenal banget sama bundling-bundlingnya ya. Betul Ibu. Benar ya. Kemudian McD itu apalagi ya yang terkenal itu tadi kalau misalnya tempat parkirnya luas, karena saya dengar juga McD itu sering kayak bikin event. Jadi kayak event macam-macam gitu. Jadi memang area parkir yang luas bisa untuk mendukung dan mengakomodir itu ya gitu kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi memang banyak banget inovasi yang sudah dilakukan seiring dengan perkembangan restoran cepat saji ya, terutama kalau kita bicara di Indonesia atau di Jakarta. Oke, apalagi yang bisa diceritakan Regina? Nah, tadi Ibu juga membahas tentang menu-menu. Nah, jadi McDonald's itu juga melakukan salah satu banyak banget kritik terbesar dari masyarakat mengenai kesehatan. Jadi kayak McDonald's itu berusaha buat kayak membuat menu-menu sehat Ibu. Contohnya kayak nambah menu-menu tambahan salad, smoothie, masih banyak lagi. Terus kayak sekarang udah ada air atau jus. Itu sebagai pengganti dari soda Ibu. Karena memang banyak kritik ya, terutama banyak kritik. untuk fast food restoran gitu. Seolah-olah makanan yang disajikan itu lebih ke arah junk food, benar nggak? Nah, tapi mungkin cara atau mengatasi yang dilakukan sama si McD adalah salah satu strateginya ya tadi ya, dengan cara menunjukkan bahwa mereka lebih ramah lingkungan. Kemudian produk-produk yang ditawarkan bisa lebih sehat. Gitu ya. Jadi dan saya dengar juga McD itu punya kayak foundation jadi kayak yayasan gitu. Jadi mereka mau menunjukkan sisi sisi CSR-nya, corporate social responsibility-nya juga besar. Jadi itu salah satu strategi yang digunakan supaya image-nya mereka di mata konsumen itu secara umum gitu ya, bukan satu fast food restoran yang banyak dalam tanda kutip negatifnya, tapi lebih menunjukkan dari sisi kepedulian lingkungan dan kesehatan. Ya. Oke, terus apa lagi Regina? Nah, sekarang itu McDonald's sudah ada drive-thru Bu. Jadi kita nggak perlu kayak keluar lagi, nggak perlu ke kasir. Jadi sambil naik mobil, motor, tinggal mesan gitu. Kayak yang di Pemuda kan yang di depan. Semuanya aku juga di Tangerang. Aku tinggal di Tangerang, Balaraja. Jadi di depan rumah aku tuh ada McD Bu. Itu ramai terus Ibu, nggak pernah kayak sepi ya. Dan itu tuh sangat berguna dan bermanfaat sekali waktu COVID sih sebenarnya ya nggak? Kan orang-orang kan pada dibatasin ya untuk keluar rumah. Kalaupun keluar rumah tuh istilahnya kita juga nggak bisa datang secara langsung ke toko-toko atau ke tempat tertentu, sehingga fasilitas drive-thru itu memudahkan konsumen yang memang tidak bisa untuk stay di restoran untuk bisa dine in, bisa dengan opsi tadi ya drive-thru tadi, sehingga bisa tetap menikmati makanan di McDonald's tapi nggak perlu dine in, bisa take away langsung gitu ya. Oke, terus apa lagi Regina? Tapi sebenarnya saya pengen tanya, ini kan berarti penyegaran ya yang dilakukan sama McD ya, sehingga maksudnya menunjukkan bahwa mereka tuh selalu fresh, selalu baru gitu ya. Nah sekarang impactnya ke konsumen seperti apa dengan menambahkan beberapa fitur, menambahkan makanan. Terus saya dengar juga McD juga punya aplikasi kan, aplikasi McD ya untuk bisa pesan antar makanan. Nah kira-kira impactnya ke konsumen seperti apa? Apakah ada data yang menunjukkan kalau konsumennya bertambah signifikan mungkin? Oh ya, tadi yang Ibu bilang kayak aplikasi mobil, seperti kayak self service kios di restorannya juga kan udah ada. Oh iya, jadi kayak kita bisa mesen secara
pribadi mandiri gitu. Iya, mandiri. Nah itu membuat kita kayak jadi banyak pengalaman, terus cepat buat pelanggan buat beli gitu. Jadi nggak perlu ke kasir gitu Ibu. Jadi kalau lihat dari data juga dengan cara kayak gitu itu mempermudah konsumen buat. Iya, karena yang self service tuh kayaknya nggak di semua fast food restoran ada ya. Iya, cuman kayaknya baru ada di McD ya. McD Bu. Ya cuma itu ada plus minusnya sih kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya konsumen yang mungkin udah familiar, mungkin akan lebih cepat mereka ordernya melalui kios itu, melalui self service kios. Tapi kalau yang belum familiar itu agak lumayan takes time ya, kita ngantri nungguin orang buat milih-milih dia mau makanan yang mana, itu mungkin akan lebih makan banyak waktu. Betul, gitu ya. Ibu. Oke, jadi tetap ada plus minusnya. Oke, next apalagi Regina? Di McDonald juga ada tempat mainan anak-anak. Benar, ya. Itu juga sebuah daya tarik buat keluarga Ibu. Ya. Kayak misalkan anak-anak yang tadinya nangis nih, jadi kayak pengen makannya mood juga karena lihat ada mainan perosotan jadi bisa gitu. Disuapin sambil makan. Itu kayaknya gitu. pengalaman saya juga sih gitu ya. Kalau anak saya udah susah makan, ajaknya ke playground atau tempat main, kemudian bisa sambil disuapin makan. Oke, menarik sekali. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan, Regina? Ini kayaknya yang terakhir kali ya Bu. Oke. Apa tuh? Kayak pemasarannya juga dan kampanyenya. Dan yang kita tahu slogan dari McDonald's itu I'm loving it. Ya, I'm loving it. Itu sampai sekarang salah satu kampanye besar Ibu yang diluncurkan pada tahun 2003. Oke. Dan sampai sekarang iklan McDonald's itu paling sukses dan terlama. Jadi itu merupakan salah satu pemasaran dan kampanye yang paling. Ya mungkin nanti kalau misalnya mereka mau ganti itu ya tagline itu mungkin mereka mesti cari yang lain ya, statement kata yang lain yang bisa untuk menggantikan tagline itu seandainya gitu ya mau rebranding dari sisi tagline. Oke, menarik sekali Regina. Nah, apakah Soulmate juga sering makan di McD gitu ya? Juga sering order makanan di McD? Nah, silahkan tuliskan pengalaman kalian di kolom komen ya. Terima kasih ya Regina sudah menemani saya ngobrol di sore hari ini. Oke, Soulmate, sampai jumpa lagi di Marketing Podcast berikutnya. Dadah. Good day, mates. Good day, mates.